Terkait dengan pengusulan yang marak di pemberitaan, saya secara pribadi tidak tahu, baru tahu dari media, dan saya tidak pernah lihat wujud aslinya. Ya, saya tidak bisa memastikan. Mensesnek sudah terima suratnya, Pak? Ya, saya menerima informasi seperti itu. Tapi saya pribadi belum dapat informasi. Berarti belum ada kepastian Pak Kuntadi jadi jungkir sesuatu. Ya, tapi itu kan kewenangan dari pimpinan dan sedang diadukan. Baik, memang hari ini, per hari dari kemarin secara berlanjut, telah dilakukan penyerahan sejumlah barang bukti terkait dengan kasus dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU dalam 3 perkara dari penyidik Polri kepada penyidik di Kejaksaan Agung. Dan saat ini Kejaksaan Agung telah menerbitkan sprindik sebanyak 3 sprindik. Ada 3, yaitu terkait sprindik nomor 43 dugaan tindak pidana korupsi dan TPPU untuk PT Krakatau. Yang kedua sprindik nomor 44 dugaan tindak pidana korupsi untuk perkara PLTU PLN yang bailout. Ketiga sprindik 45 terkait dengan Asabri, sebagaimana laporan yang kita terima dari penyidik Polri. Jadi sudah dibentuk, dan semenjak diterbitkan sprindik, maka segala kegiatan dan tindakan-tindakan yang bersifat pro justisia sudah beralih kepada penyidik kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya kita tetap bersinergi dan berkolaborasi dengan penyidik Polri, dan juga kita akan berkolaborasi dengan KPK untuk mensupervisi proses penyidikannya, dan juga tentunya sesuai dengan kemarin bahwa mitra kita dari Komisi 3 DPR akan ikut juga mengawasi pelaksanaan proses penyidikan yang sudah diserahkan kepada penyidik Kejaksaan Agung. Enggak dong. Kan dari sprindik Polri sudah diserahkan ke kita. Secara resmi kan hari Sabtu kemarin sudah. Nah, menindaklanjuti. Dan ini hal biasa, dulu juga pernah. Dulu di Asabri kan Asabri dulu dari Polri diserahkan ke kita. Ya, karena dengan ada terbit kan kita meneruskan. Dan sekarang kan adanya beralih di Kejaksaan. Pak, tapi status tersangkanya tetap berlanjut atau penetapan ulang di... Nah, ini kan kita menunggu, tentunya kan ini sprindik, kita sudah menunjukkan sprindik. Tersangka itu kan dikeluarkan dari sana ya. Nah, tentunya kita pelajari, nanti penyidik ini kita buka, kita pelajari dulu. Berdasarkan barang-barang bukti yang ada, juga sambil berlanjut ini. Termasuk nanti kan kita belum menerima, ini yang baru kita terima kan dokumen-dokumen, dan barang bukti, nanti juga tersangka kita terima. Dari yang jelas ya, kita akan mengecek dulu nanti dari barang-barang bukti, dari berita acara pemeriksaan yang berasal dari rekan-rekan penyidik Polri, termasuk barang buktinya, termasuk kan kita akan kita pelajari kelengkapan Polri materinya, nanti di situ. Nanti bisa terbit. Belum dijawabkan, tapi yang jelas akan secepatnya setelah kita terima semua segera. Tidak gugur, tapi kan kita sprindik dulu, terbit. Tidak gugur, yang penting kita terima dulu, kita pelajari semua. Berarti berdasarkan sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya dalam pertimbangan kita termasuk sprindik dari Polri. Orang dan sprindik dari Polri. Bukan. Sprindik yang dikeluarkan Kejagung, artinya 2 orang itu masih saksi? Iya, diantaranya sebut oknum di salah satu negara.
penyidik untuk saat ini sambil menunggu kita mulai. Pak, kami Enggak? sebelumnya Bapak F ini belum pernah dipanggil oleh polisi, tapi langsung ditetapkan sebagai tersangka. Itu bagaimana Pak? Benar nggak Pak? Saya belum tahu, nanti kita tunggu hasil penelitian dan yang diperdalam oleh penyidik dari Kejaksaan. Ya saya belum bisa memberikan jawaban terkait itu karena nanti perannya bagaimana, nanti hasil dari penyidik setelah menerima itu berita acara pemeriksaan maupun barang buktinya yang ada. Pak, Tentunya kita pasti buka. kan ini sprindik baru Pak. Terus gimana update soal penyidik khusus yang pernah Bapak bilang? Nah inilah yang saya bilang, ini dalam sprindik baru kami terbitkan makanya sprindik yang sifatnya khusus, kita bentuk tim khusus. Ini terdiri dari 9 orang. Yang jelas sebagian besar penyidik-penyidik ini yang berasal mantan alumni KPK. Jaksa-jaksa yang pernah bertugas di KPK. Kurang lebih 9 orang. Di antaranya ada Saudara Priyono, ada Saudara Katarina Girsang, ya. Ada Jata Dungalo, udah. Kita hanya mendirikan sprindik umum dulu sifatnya, ya. Ya, kalau pengakuan dari beliau sendiri kan bahwa mengakui bahwa itu rumah beliau ya, kalau beliaunya. Tapi ibaratnya seperti apa? Itu yang jelas semua yang sudah dilakukan penyitaan dan penggeledahan oleh teman-teman penyidik Polri akan diserahkan semuanya ke kita. Ya belum, saya belum tahu. Hanya pengakuan kemarin dari secara lisan ya. Gimana? Masih berlanjut, ini sekarang masih berlanjut. Ya. Saya tidak tahu, LHKPN kan sifatnya pribadi melaporkan ke KPK. Yang kita hanya mendata bahwa yang bersangkutan sudah bukti melaporkan, itu aja. Pak, barang bukti yang sudah diserahkan dari polisi ke Kejaksaan Agung terkait kasus Pak FA ini apa aja bisa ditunjukin Pak? Beberapa dokumen dulu banyak. Dokumen cukup banyak, jadi kita teliti. Karena ini perkara ada 3 perbuatan yang diduga dan juga dokumen yang cukup banyak, kita teliti betul. Jangan sampai ada istilahnya ketelingsut lah, kita harus teliti. Tadi ada 2 mobil juga Pak, Ya. sama Alphard, apakah termasuk yang diserahkan terkait kasus Pak FA juga Pak? Saya belum tahu. Itu ya. Akan itu kalau penyerahan berkas yang ditangani dari penyidikan. Ini kan bukan ini. Ke kita ini penyidikannya diserahkan. Beda kalau bukan ke penuntut umum. Ini dari penyidik ke penyidik, cuma dari beralih dari penyidik yang semula dia ditangani oleh Polri, kemudian oleh teman-teman Polri diserahkan kepada kejaksaan. Ada yang perkara Asabri juga pernah. Ini bukan yang pertama kali. Perkara Asabri dulu kan juga Polri. Dan kita juga pernah juga menyerahkan ada perkara ke Polri juga ada proses penyidikan. Yaitu kan kita sinergi sama-sama itu ya.
Yang jelas kita tidak pertama kali sudah pernah dilakukan seperti ini. Dan kita berjanji, yang jelas proses penyidikan kita akan tetap. Kan ini kan seprindik baru nih Pak, masih menunggu berkas-berkas pelimpahan dari Polda atau udah pemeriksaan saksi di Fixus Pak? Belum, kita nunggu dulu. Kita dokumen dan barang bukti yang diserahkan oleh teman-teman dari Polri saja, ya. Bisa saja untuk diperdalam dari keterangan kan bisa kita perdalam lagi. Tuh. Bisa saja berkembang. Kalau dirasa menurut penyidik dari kita perlu untuk didalami, bisa saja hal yang Hah? Saya tidak berani berspekulasi, orang sudah penyidikan kok. Kita lihat aja nanti prosesnya seperti apa. Di KPK kan ada supervisi, ada lembaga supervisi yang mensupervisi kegiatan penyidikan baik itu di kepolisian. Apabila ada kendala, prosesnya seperti apa, nanti kan kita libatkan kok, kita terbuka nanti terhadap penanganan ini. Dan anggota Dewan juga akan siap dari Komisi 3. Ya tadi kan sudah saya sebut diantaranya, saya nggak hafal. Ada 9 orang. Nggak, pokoknya di luar yang kita anggap tidak resisten. Luar. Ya. Enggak. Kita yakin. Bapak, kemarin terakhir Bapak bilang PFA masih ada di Indonesia dan Bapak bilang yang bersangkutan kooperatif. Sebenarnya setelah ditetapkan sebagai tersangka, apa dasar Bapak bilang PFA kooperatif padahal dia belum pernah diperiksa? Ya karena kan pertama beliau ada kok. Kapan aja tinggal diperiksa aja, tinggal tunggu. Ya, oke. Beliau masih ada di Indonesia yang jelas. Ya, pokoknya nanti itu ada. Yang jelas dia pasti ada. Masih ada di Indonesia dan kan sudah dicekal juga. Permohonan cekal kan dari rekan-rekan penyidik Polri di imigrasi. Ya, yang jelas masih di Indonesia. Enggak, pencekalan itu kan ada perpanjangan berapa bulan Pak. Ada ketentuan. Ya? Iya, nanti bisa diperpanjang kok. Kan penahanan dari sana. Kalau ini kan belum. Kita lihat nantilah, kalau ibaratnya sudah masuk ke teknis nanti kita lihat dari hasil yang dipelajari dan didalami oleh dari penyidik nanti. Setelah kita terima lengkap baik itu dokumen maupun barang bukti maupun tersangkanya, nanti kita lihat. Ya ini berproses. Ya nanti kita sambil per 13. Ini kita sambil berjalan aja. Ya kita lihat nanti loh. Ya. Kita pelajari itu. Ya. Oke, yang lain? Itu baru memang ada yang menanyakan, bukan kompetensi kami untuk mengomentari itu. Dan bagi tersangka atau siapa punya hak, tidak kan, membela dirinya. Pak, kemarin habis pertemuan Kapolri dengan Jaksa Agung, para Kajati juga melakukan pertemuan dengan pihak Kapolda di daerah ini, instruksi langsung dari Jaksa Agung atau bagaimana? Ya memang kita mensinergikan kembali. Yang selama ini hubungan sudah baik, kita akrabkan kembali dalam
penegakan hukum dan hubungan kemuspidaan selama ini. Nggak ada masalah. Yang jelas nanti kita bisa kita koordinasikan, kita salami dan menjaga hubungan sinergitas ke depannya seperti itu. Yang penting proses penegakan hukum tetap berjalan sesuai dengan ketentuan. Prinsipnya itu aja. Yang jelas kita terkait ini logika yang sepanjang proses hukumnya berjalan sesuai dengan ketentuan tidak ada masalah dan tidak ada larangan. Dan proses ini juga pernah dilakukan, yang saya ulang. Proses ini pernah dilakukan dan semua berjalan dan terbukti dalam perkara Asabri seperti itu. Contoh ya. Yang jelas kita akan profesional dalam bekerja dan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku, tentunya dalam hukum acaranya, di mana tetap dengan melaksanakan prinsip kehati-hatian dan tetap menjunjung asas praduga tak bersalah, seperti itu. Tidak, ini kan sudah diserahkan ke kita dan KPK kan dilibatkan, tadi saya sampaikan. Ya. Apalagi? Saya enggak. Waktu itu kan masih saksi. Saya enggak tahu. Sudah di. Silakan. Pak, kalau yang pengumpulan data oleh Kejati di seluruh Indonesia terkait dengan pengumpulan data soal MBG ini kan sudah dihentikan seperti itu ya Pak. Baik. Nah ini dihentikannya Begini. Pak bisa disampaikan Pak. Yang jelas sebelumnya memang ada dengan adanya aduan ketika menangani perkara MBG ini ada aduan terkait dengan pelaksanaan MBG yang dianggap beberapa. Untuk penindaklanjut itu kemudian dikeluarkanlah surat edaran kepada beberapa kejati untuk menindaklanjuti terhadap aduan-aduan tersebut dan dikasih batas waktu selama kurang lebih 10 hari kalau tidak salah. Terutama terhadap aduan yang SPPG fiktif atau ada jual beli titik yang diduga nantinya apabila ada kaitannya dengan perkara pokok di MBG di BGN yang sedang kita talami, maka akan digunakan. Karena batas waktunya sudah selesai, maka diberikan lagi surat edaran supaya kegiatan yang sudah dilaksanakan dihentikan. Dan terhadap hasil dari inventarisasi dan pengumpulan data-data yang diperoleh akan dipelajari dan didalami untuk bisa jadi menjadi bagian dari pembuktian buat kasus pokok perkara yang sedang kita tangani. Ini tidak menghentikan proses penyidikan yang sedang berlangsung dalam perkara MBG di BGN. Informasi terakhir, pemeriksaan terhadap saksi-saksi kurang lebih sudah di atas 50 orang dalam perkara tersebut. Tidak ada. Saya tidak hafal seperti apa. Apanya? Oh, enggak ada. Saya berapa jumlah data tidak terlalu hafal ya, enggak ingat. Pak, dinas BGN itu Gunani, Uya Mulia sama beberapa dua orang itu sudah ditetapkan sebagai saksi. Seingat saya belum ya. Yang jelas begini rekan-rekan, apa yang disebutkan yang beredar di media sosial mungkin menjadi bahan pertimbangan. Tapi nanti penyidik yang akan memilah apakah keterangan terhadap
relevan dan memang ada terkait, nanti penyidik yang memilah mana yang memang perlu berjalan. Sekarang masih proses penyidikan dan dalam proses pemeriksaan saksi juga dalam aset tracing untuk penyelamatan. Masih dihitung oleh BPKP. Kita kan gini, dalam proses penanganan perkara, kita tidak hanya memproses pidana terhadap orangnya, tetapi juga kita berusaha paralel dengan kegiatan penyelamatan aset-aset tracingnya untuk nantinya pemulihan kerugian negara. Gitu ya. Kan bauksit yang diekspor bukan dari PT GSS, Pak, ya? Dari perusahaan mana sih, Pak, yang dari perusahaan mana yang diekspor dia? Ya, itu udah masuk materi perkara nanti saya tanyakan dulu ya. Oke? Saya tidak tahu, saya belum tahu. Pak, soal rotasi wakil jaksa agung dan jabatan lainnya itu udah ada keterangan belum sih, Pak? Ya kan, saya juga baru tahunya di media sosial rame, artinya berita itu. Namun demikian, dan saya sampai saat ini belum pernah melihat wujud asli surat aslinya pun nggak tahu. Kan kebetulan wakil beberapa jabatan kan kosong. Ini kan tindak lanjut dari pengunduran dirinya Pak Jampitsus, Pak Febri dari jabatan Jampitsus. Saya tidak tahu pasti, tidak berspekulasi karena saya tidak pernah lihat aslinya. Takut salah. Pak, terkait Pak Eva ini udah mulai ngantor belum, Pak, semenjak setelah mundur dari Sabtu itu, Pak? Dan ngantornya di mana? Masih di jam itu atau di jam yang lainnya? Tidak, saya Udah mulai ngantor belum? saya tidak tahu nanti saya cek. Iya, kan beliau sudah mengundurkan diri dari jabatannya. Ya. Oke. Berjalan masih proses penyidikan. Enggak, sedang diajukan sambil menunggu keterangan saksi dan melengkapi dengan alat bukti lainnya. Pak, yang soal jurusan kan belum ada perkembangan penangkapan, ya? Beliau kan punya status residen permanen di Australia, itu apakah jadi kendalanya untuk menangkap atau gimana? Sebetulnya kita sudah mengajukan permohonan red notice kepada Interpol melalui NCB sini. Kita tinggal nunggu aja approve dari Interpol Lyon yang di Prancis. Kalau dari sana di approve ya kita bisa berusaha untuk mencari. Kalau untuk MRC kan sudah keluar dan berarti kan sudah dinyatakan DPO internasional kan. Kalau untuk Yuristan dan satu lagi siapa tuh lupa lagi belum. Tapi sudah kita ajukan udah lama, cukup lama dari tahun kemarin. Tapi dalam kasus hukum seperti ini, kepemilikan status residen permanen residen seseorang di negara luar berpengaruh nggak sih, Pak, untuk mengambil orang itu untuk diambil ke negara sini? Saya tidak bisa, ini kan memang menyangkut kedaulatan hukum negara masing-masing. Jadi ada hukum nasional yang kita harus hormati, gitu ya. Ya, kita begini, ini kan responnya sudah langsung cepat kan. Itu kan baru Sabtu kemarin diserahkan ke kita. Dan kita masih menunggu juga beberapa dokumen-dokumen. Nanti dokumen-dokumen itulah baik berita acara pemeriksaan, dokumen barang bukti elektronik atau ibarat cetak dan barang bukti lainnya. Baik itu berupa emas dan tersangka. Setelah ada terkumpul, kita pelajari dan segera kita tindak lanjut dengan pemeriksaan saksi-saksi
dan pihak-pihak terkait yang dianggap berkaitan untuk proses pembuktian. Tidak menutup kemungkinan. Oke? Baik. Kalau tadi Mensesnek bilang kan Presiden soal Jampitsus yang baru bakal pekan ini. Kalau dari Kejagung Ya kita tunggu. Kita tunggu. Saya juga memang tadi dengar dari media, dari berita ada. Ya kita tunggu aja Pak, kalau memang itu ada. Ya cukup ya. Saya belum tahu. Tapi itu kan memang terkait dengan hukum acara pra peradilan ada. Itu hak siapapun bisa. Tapi yang jelas sampai saat ini saya belum mendapat informasi. Oke, cukup ya. Baik ya, cukup ya. Kan sudah mengundurkan diri. Sudah mengundurkan diri. Pada saat yang saya kan tahunya. Hah? Sementara belum. Ya. Sementara belum, bukan bisa pastikan. Ya. Baik, cukup ya. Makasih ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kejagung, Anang Supriyatna menyatakan bahwa pemeriksaan terhadap ex-Jampitsus masih berlanjut dan dalam proses penyidikan. Bahwa Sabtu kemarin sprindik atau surat perintah penyidikan telah diserahkan dari Polri ke Kejaksaan. Dan dalam pelaksanaannya, Kejagung juga akan bersinergi dengan penyidik Polri serta KPK, serta nantinya akan diawasi oleh Komisi 3 DPR. Hingga hari ini, saudara, barang bukti yang diterima adalah dokumen yang banyak dan masih diteliti oleh Kejagung. Dan tadi, Kapus Penkum Kejagung, Anang Supriyatna juga menyatakan bahwa ex-Jampitsus beliau masih ada di Indonesia dan sudah dicekal yang diajukan oleh penyidik Polri. Dan nantinya, saudara, semua yang disita Polri akan diserahkan ke Kejagung terkait dengan pemeriksaan ex-Jampitsus yang hingga kini juga masih berlanjut. Kejagung juga telah membentuk tim khusus yang berisi 9 orang mantan orang KPK. Sebelumnya, saudara, Sabtu kemarin, sprindik telah diserahkan dari Polri ke Kejaksaan. Ada 3 sprindik yang diserahkan, diantaranya soal dugaan korupsi PT Krakatau, soal dugaan korupsi Paltu PLN, dan juga soal dugaan korupsi Asabri. Itu yang tadinya disampaikan oleh Kapus Penkum Kejagung, dilakukan oleh teman-teman media terhadap Anang Supriyatna, Kapus Penkum Kejagung. Kami jeda sejenak, saudara. Breaking News masih akan kembali dengan rekan saya, Tilia Bella, untuk Anda. Pastikan Anda